Salam jumpa kembali Sobat Neng. Semoga dalam kondisi sehat, banyak uang, serta berbahagia. Masih tetap setia dengan cerita horornya. Kali ini Neng Film coba mengangkat cerita tentang penemuan sebuah kitab kuno, yaitu Kitab Necronomicon, atau yang disebut juga Naturum Demonto, sebuah kitab orang mati. Film diawali dengan Teresa yang sedang bersantai di tepi danau bersama teman dekatnya Jessica dan kekasihnya Caleb. Sayangnya Jessica mendadak sakit sehingga tidak bisa gabung bersama Teresa dan Caleb di luar kabin. Merasa tidak enak, Teresa kembali ke kabin untuk melihat Jessica. Saat masuk melihat Jessica, tiba-tiba dia mengeluarkan suara-suara aneh. Ketika didekati, Jessica tiba-tiba mencabut kulit kepala Teresa dan menyerang Caleb hingga keduanya tewas. Oke Sobat Neng, tidak usah berlama-lama, kita langsung cerita mundur sehari sebelum kejadian di tepi danau. Di sebuah apartemen yang tua, tinggal sebuah keluarga dengan ibu yang bernama Ellie dan 3 orang anak yang bernama Bridget, Danny, dan Casey. Ketika Ellie sedang mencuci rambut, terdengar suara bel yang berbunyi. Dan ternyata yang datang adalah Beth, adiknya yang sudah lama tidak berkunjung. Beth bekerja sebagai teknisi musik. Beth yang sudah lama tidak mengunjungi keluarganya tampak bahagia berada di tengah-tengah keluarga, dan dia memberikan oleh-oleh kepada Casey yang tentu saja Casey sangat senang menerimanya. Ketika Beth mengeluarkan hadiah untuk ayahnya mereka, tampak wajah-wajah yang terlihat sangat terkejut dan langsung terdiam. Sang ibu lantas menyuruh Danny untuk membawa mobil bersama adik-adiknya untuk membeli pizza, agar sang ibu bisa bicara berdua dengan Beth. Ellie sang kakak bercerita bahwasannya dia sudah berpisah dengan suaminya kurang lebih 2,5 bulan yang lalu, dan dia sudah coba menghubungi kepada Beth 2 kali, akan tetapi Beth terlalu sibuk. Mendengarkan hal itu, Beth yang tidak enak karena terlalu sibuk dengan kerjaannya, langsung meminta maaf kepada kakaknya. Ketika Beth coba untuk mendengarkan pesan suara yang ada di HP-nya, tampak Ellie yang datang menghampirinya. Dan dia yang sudah memaafkan Beth langsung berbicara kepada Beth dan bertanya perihal tentang dirinya. Sebagai seorang kakak, dia sudah tahu akan perangai adiknya, di mana sang adik yang datang pasti karena dia sedang ada masalah. Tiba-tiba saja gempa bumi yang sangat besar terjadi di apartemen itu. Tampak anak-anak di bawah melihat mobil yang bergoyang, serta sebuah retakan pada lantai. Akibat dari gempa bumi tersebut, tampak sebuah lubang yang besar tercipta di bawah. Danny yang melihat sebuah ruangan di bawah tanah. Kemudian dia turun dan memeriksanya. Dan dia menemukan kertas-kertas, foto, dan beberapa piringan hitam. Dan dia memasukkan ke dalam tasnya. Tiba-tiba tampak sebuah patung hampir jatuh menimpa dirinya. Ketika Danny berkeliling kembali, terlihat olehnya sebuah simbol-simbol serta salib yang banyak sekali tergantung, dan sebuah buku kuno yang pada akhirnya dia bawa juga. Ellie yang sedang khawatir didatangi oleh tetangganya yang bernama Gabe, yang menanyakan serta menawarkan sebuah bantuan. Ellie yang berniat untuk meminjam mobil tampak senang melihat anak-anaknya datang.
Danny dan Bridget tampak sedang melihat buku yang Danny bawa. Ketika Danny yang tampak kesulitan membuka buku itu, tanpa sengaja jarinya berdarah tertusuk kunci aneh yang terlihat seperti duri yang sangat panjang. Darah Danny yang menetes di buku tersebut terserap secara aneh dan perlahan-lahan kunci dari buku tersebut terbuka. Terlihat gambar-gambar yang sangat menyeramkan yang ada di dalam buku. Bridget yang tidak menyukainya langsung menutup buku tersebut dan menyuruh Danny untuk mengembalikannya besok pagi. Danny yang melihat Bridget keluar tampak mencoba mendengar piringan hitam yang dia bawa. Terdengar Pastor Markus yang berbicara mengenai artefak, satu dari 3 jilid mitos Naturum Demento. Buku yang terbuat dari daging manusia yang diawetkan, tulisan dan gambarnya yang bertintakan darah. Pastor lalu meminta persetujuan gereja untuk menerjemahkan misteri yang ada pada buku, sementara jemaah yang lain berteriak-teriak untuk tidak menyetujuinya karena dianggap sudah sesat. Pada piringan kedua, diinfokan bahwa ketua menolak dan Pastor Cannon dan Pastor Hugo Cortez diam-diam menerjemahkan tulisan dan simbol-simbol. Pada tanggal 24 Januari 1923, terdengar mantra dibacakan dengan sangat keras. Danny tampak ketakutan mendengar mantra tersebut dan dia mencoba untuk mematikan piringan hitam, akan tetapi mesin tidak bisa mati. Tampak sesuatu yang berjalan di luar sana, mendekati arah apartemen. Dan buku tampak terbuka dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang membukanya. Si ibu yang baru keluar dengan tujuan laundry pakaian tiba-tiba terdorong kembali masuk ke dalam lift dan tampak dia diserang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Seutas kabel yang entah datangnya dari mana tiba-tiba menjerat leher, tangan, serta kakinya Ellie. Lampu di apartemen tiba-tiba saja mati dan tampak Ellie yang baru masuk langsung menuju dapur serta bertingkah laku aneh dengan memasak telur dengan cangkangnya. Terlihat badannya yang penuh luka serta suaranya yang meracau tidak karuan. Sampai-sampai dia memuntahkan cairan yang sangat banyak. Lalu dia berpesan kepada Beth, jangan biarkan sesuatu mengambil anak-anaknya. Ellie kesurupan setelah Danny menyetel piringan hitam yang kedua, di mana mantra yang diucapkan ternyata mantra untuk memanggil iblis. Dan sekarang iblis tersebut sudah datang, dan Ellie adalah korban pertamanya. Beth yang nampak bersedih tiba-tiba dikejutkan oleh Ellie yang hidup kembali. Dan pada saat Beth memegang tubuhnya Ellie, tampak suhunya sangat panas sekali sehingga mereka membawanya ke dalam bak kamar mandi untuk menurunkan suhu. Tiba-tiba tubuhnya Ellie terangkat ke atas dan ternyata iblis itu telah menguasai raganya Ellie. Iblis itu berteriak dengan keras sehingga membuat airan di dalam bak kamar mandi bergolak. Rumah tampak bergetar hebat dan teriakannya juga terdengar oleh dua tetangganya yang sedang mencari jalan karena lift yang tidak berfungsi. Iblis itu ingin mencelakai semua orang yang ada di ruangan tersebut. Beth yang kena tusuk di tangannya, Bridget yang tergores di mukanya.
Gabe yang baru datang beserta dua tetangga kamar yang lain diserang oleh Ellie dan dia langsung menggigit tepat di kelopak matanya Gabe hingga matanya copot saat itu juga. Tampak kakek tua membawa senapan langsung menembak iblis, tetapi dia tidak mempan ditembak. Malahan si kakek beserta para tetangganya tewas disikat si iblis. Semua kejadian itu disaksikan oleh Beth dari lubang pintu apartemennya Ellie. Bridget yang terluka di pipi ternyata dia juga kesurupan dan hidupnya harus berakhir di tangan adiknya Casey yang secara tidak sengaja menancapkan kayu tepat di mulutnya. Danny lalu bercerita kepada Beth bahwa semuanya terjadi setelah dia menyalakan sebuah piringan hitam yang berisi mantra. Beth lalu mencoba untuk mendengarkan piringan yang ketiga. Isinya tentang sebuah peringatan bahwa Naturum Demento tidak bisa dihentikan. Iblis itu merasuk dengan sangat cepat dan mayat-mayat bisa bangkit kembali dengan penuh amarah. Satu-satunya cara hanya dengan menghabisi seluruh tubuhnya tanpa sisa. Bridget yang mati akhirnya bangkit kembali, lalu dia menghabisi Danny. Beth dan Casey keluar dari kamar apartemennya. Mereka melewati lorong yang berisikan mayat-mayat yang bangkit kembali. Yang mana pada akhirnya mereka berhasil turun ke basement tempat parkiran mobil. Sementara mayat hidup yang coba untuk mengejar mereka pada akhirnya mereka habiskan tanpa sisa dengan mesin yang berada di basement. Film diakhiri dengan Jessica yang keluar kamar apartemen untuk pergi liburan bersama Caleb serta Teresa. Mereka yang ada di awal cerita film di tepi danau. Ketika Jessica di parkiran mobil, dia sangat terkejut mendapati pemandangan yang sangat mengerikan. Lalu, dia diserang oleh sosok iblis sehingga iblis tersebut merasukinya. Terima kasih bagi yang sudah menonton film ini sampai akhir. Terima kasih atas supportnya bagi yang sudah subscribe, like, komen, serta share. Kita jumpa lagi pada alur film selanjutnya.